Yang. Yang. Yang bahasa Minang adalah yang atau nan. Tapi yang paling umum disebut adalah nan, dan yang paling halus bahasanya adalah nan, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu yang. Apa. Apa. Apa dalam bahasa Minang adalah apo. Baik. Baik dalam bahasa Minang adalah baya. Buruk. Buruk dalam bahasa Minang adalah buruk. Kaca. Kaca dalam bahasa Minang adalah kaco. Kabar. Kabar dalam bahasa Minangnya adalah kaba. Baik, sebelum kita jelaskan bahasa Minang dan pengertiannya dalam bahasa Indonesia, angka lebih baiknya kita harus mengerti dulu kalimat-kalimat tambah bahasa, kalimat bahasa atau kalimat tambahnya, kata-kata kalimat tambah gitu ya. Misalnya seperti yang salah satunya tadi itu, dan di, ke gitu kan. Kalau dalam bahasa Minangnya ka. Nah, kita uraikan dalam bahasa Minangnya misalnya di, ya, di gitu kan. Yang atau nan. Dalam bahasa halusnya itu nan. Misalnya ka, ke, ma, jadi me, mem atau mam, nya atau nyo, jadi dalam bahasa Indonesia itu nya, n y a. Sa, jadi se. Si, jadi si. Nah, itulah kira-kira cara satu penjelasan dulu ya. Jadi saya akan beri contoh misalnya yang atau nan, yang dalam bahasa Indonesia juga yang ya. Misalnya yang mana, nah, jadi menggunakan kalimat yang dulu ya kan. Atau yang mano atau nan mano, artinya yang mana. Mano itu artinya mana. Dan kalimat tambah atau kalimat kata tambah atau kalimat tambah bahasa gitu, kalimat bahasa, kalimat tambah dalam bahasa Indonesia itu misalnya dengan kalimat tambah di. Dalam bahasa Minang juga disebut di, misalnya di mana. Nah, jadi di mano artinya di mana. Dan yang seterusnya, yang berikutnya ke. Dalam bahasa Minangnya itu k dan a, dua huruf juga. Jadi misalnya kemana, kamano, kamano gitu ya, artinya kemana. Misalnya kalimat mengapa, me, di bahasa Minangnya adalah ma, me, dan bahasa Minangnya ma. Mengapa di bahasa Minangnya mangapo. Mem
di bahasa Minangnya mam. Jadi misalnya contohnya memakan. Jadi di bahasa Minang mam makan. Dan terlanjutkan dengan nyo. Nyo itu di bahasa Indonesia itu kalimat tambahnya nya, n y a. Di bahasa Minangnya nyo, n y o. Misalnya miliknya, punyanya, pakainya. Kalau di Minang jadinya nya itu nyo. Ya, kita ingatkan lagi ya, bahasa Indonesia itu lahir karena adanya dari bahasa-bahasa daerah. Berikutnya si. Di Minang, di Indonesianya si ya, sama. Misalnya simidun, simadun, atau siapa. Jadi ada dua di sana, si dan apa. Jadi si itu adalah kalimat tambah atau bisa juga sebagai kalimat tunjuk atau arahan, sasaran atau bidikan gitu ya. Jadi kata si itu juga berfungsi sebagai kalimat arahan gitu, atau tunjuk atau arah gitu ya. Misalnya si Dimas gitu kan, siapa si Dimas gitu. Jadi itu juga kalimat tambah dan kalimat arah gitu, kalimat tunjuk gitu. Dan satu lagi adalah sa. Sa itu kalau di bahasa Indonesia jadi se. Misalnya seberapa, sabarapo, atau sabara. Itu singkatnya. Bara itu juga sama dengan barapo, cuman disingkat gitu ya. Orang Minang kan suka singkat-singkat kata gitu, kalimat. Jadi artinya sama, cuman tulisannya agak singkat gitu. Dan itu juga pengertiannya. Sabara, seberapa, sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, pakai sa, pakai se, sama. Itu adalah kalimat, salah satu kalimat tambah juga. Jadi jika kita udah mengerti bahasa-bahasa itu, dan ada satu lagi misalnya aduh. Di Indonesia kan di Minang aduh. Selain dalam kita bahasa mengaduh gitu. Aduh itu kan. Jadi bahasa Minangnya aduh. Dan kita akan misalnya kalimat tambahnya ada lagi ba. Ba itu dalam bahasa sehari-hari ya. Di bahasa Indonesia itu jatuhnya bersama, berapa. Itu ber dan ba. Ber itu di dalam bahasa Indonesia dan ba di Minang. Misalnya kita mau ngomong berapa, jadi kita membuat kata ba, baru rapa, berapa, barapo. Dan kita akan masuk ke tahap bahasa lagi ya. Misalnya aku, saya. Dalam bahasa Minangnya aku, ambo, awak, denai, wak den, aden. Dan itulah artinya aku juga atau saya. Nah, di sini bahasa halusnya adalah ambo, awak, denai.
Ambo ini digunakan bahasanya sudah sejak lama dan artinya ini berbeda daripada yang lain. Sebenarnya itu dia lebih bahasanya ke agamisan ya. Jadi artinya Ambo ini sebenarnya adalah hamba. Aku ini agak sedikit kasar, jadi dia tidak dipergunakan untuk bahasa sehari-hari, misalnya bahasa percakapan gitu. Dia bahasanya bahasa media kalau dari kita sekarang gitu ya. Misalnya di sastra gitu, di dunia syair menggunakan kata itu bisa tepat. Salah satu katanya aku itu bisa dipakai. Jadi itu bisa dipakai untuk bahasa Indonesia juga. Sedangkan awak ini sebenarnya kalau di Minangkabau awak ini bisa digunakan dalam 3 pengertian, bahkan 4. Awak ini bisa kita sendiri, bisa orang lain, bisa kita dan orang yang lawan kita bicara. Jadi bisa kita sendiri, bisa lawan bicara kita, bisa kita dengan lawan bicara kita, bisa kita dengan orang itu semuanya gitu. Jadi kami itu bisa juga awak. Itu bahasanya halus gitu. Tapi kalau di pecahan dari bahasa Minang yang disebut bahasa Melayu, misalnya di Malaysia dia gunakan kata awak itu hanya untuk lawan bicaranya. Misalnya saya sedang bicara dengan saudara pendengar, saya akan bilang, apa awak sudah mengerti? Apa kamu sudah mengerti? Gitu ya. Cuman kalau di bahasa Minang itu bisa orang lain, bisa kita dan orang itu, bisa kita semuanya atau kami gitu ya, atau kita. Kalau denai itu mutlak ke diri kita sendiri. Wakden itu adalah kolaborasi kita, bahasa halus dan kasar. Jadi wakden itu awak gitu. Den itu aden. Kalau bahasa di Jakarta yang kita ingat, yang kita tahu bahasa gaul gitu, bahasa sehari-hari yang kita tahu adalah gue. Nah, itulah kira-kira kalau den itu atau aden itu. Jadi sahabat Dimas, kata aku ini juga dituturkan di bahasa Melayu secara umum ya. Jadi orang-orang Melayu secara umum menyebut kata aku atau diri kita sendiri gitu ya, itu dengan sebutan aku. Sedangkan di Melayu umum kalau menyebut kata Anda atau kamu itu dengan sebutan awak. Nah, itu dipahami ya. Dan berbeda terbalik dengan bahasa Melayu Jawa, bahasa kuno dia bilang ya, yang masih kita perdengarkan sampai sekarang itu awakku itu di bahasa Jawa itu pengertiannya maksudnya ya diri kita sendiri atau aku gitu. Awakku, awak itu jadi badan dirinya, maksudnya badan diriku, atau sama pengertian dengan aku gitu ya, pahami ya. Jadi artinya ke dalam bahasa Indonesia awakku itu adalah aku. Tapi berbeda terbalik di bahasa Melayu umum, seperti contoh di Malaysia dan di Melayu umumnya ya. Jadi dia menggunakan kata awak itu hanya untuk lawan bicara ya, teman paham ya.
Dan tapi masih ada sebagian sedikitnya itu ya mengerti itu maksud dari kata awak itu sendiri, bukan hanya sekedar lawan bicara kita sebenarnya. Cuman dia sudah menjadi bahasa lumrah awak itu hanya untuk menggunakan bahasa dengan lawan bicaranya sendiri. Oke, kita lanjut. Kamu atau Anda. Di bahasa Minang juga disebutkan adalah Anda. Awak. Sinan. Situ. Waang. Kau atau wakau. Di sini kita perlu ingatkan ya buat para teman-teman yang belum mengerti dan belum tahu ya. Yang udah tahu ya cukup angguk-anggukan aja sebentar ya. Jadi Anda ini sebenarnya penggunaan katanya di Minangkabau, apapun bahasa kalimat kata di Minangkabau sebenarnya dia menggunakan kalimat itu sesuai porsi, kondisi, dan lawan bicara. Jadi dia tidak menggunakan kata-kata itu ke semua gitu, atau ke semua orang, atau ke semua. Di Minangkabau ada yang disebut dengan kato mandata, kato malereng, kato manurun, kato mandaki. Kalau kato mandata itu kita berbicara dengan orang yang sepantaran kita, sebaya kita. Kato mandaki itu bicara dengan orang yang di atas kita atau yang lebih tua dari kita. Kemudian kato malereng. Kato malereng adalah berbicara dengan orang yang kita segani atau yang kita hormati. Jadi kata menurun itu berbicara dengan orang yang di bawah kita. Itulah kira-kira. Jadi orang Minang menggunakan kalimat kata itu sesuai porsinya, tergantung kondisi, situasi, kondisi, dan lawan bicara kita sendiri itu siapa. Jadi penggunaan katanya itu tidak sama, berbeda gitu. Nah, sama dengan kata kalimat kamu atau Anda. Orang Minang jika mendengar kata kamu atau Anda ini, dia tidak mau berbicara dengan orang yang lebih tua dari dia karena terkesan kasar. Jadi kata Anda ini di Minangkabau juga ada. Biasanya kata Anda ini untuk yang di bawahnya, teman sebayanya, bukan untuk orang yang tua dari dia. Awak. Nah, sesuai dengan pembahasan kita tadi, kamu itu bisa juga awak, tergantung konteks. Tapi kalau walaupun ini bahasa halus, kata ini tidak bisa kita bawa ke orang yang lebih tua dari kita, atau kata mendaki ya, atau mendaki. Kata mendaki itu maksudnya berbicara dengan atau berkata dengan orang yang lebih tua dari kita. Tidak boleh dengan kata awak, tidak sopan gitu, walaupun itu bahasa halus. Nah, juga kamu atau Anda ini juga bisa disebut dengan sinan. Nah, sinan ini lebih kasar lagi dari kata awak, atau lebih di bawah Anda. Sebenarnya sinan dan Anda ini hampir sama sih, cuman itu tadi penggunaan katanya kita harus tepat, tergantung lawan bicara kita. Jadi sinan atau situ atau waang, waang ini kasar. Kalau di bahasa sehari-hari ya, kalau di lingkungan Jabodetabek itu yang kita sering dengar itu waang itu lu gitu kan kasar teh. Nggak boleh dengan orang berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita atau orang yang tidak sebaya dengan kita atau lebih tua dari kita, nggak boleh kita bilang waang. Kau ini di Minangkabau tidak diperuntukkan untuk laki-laki. Lawan bicara kita misalnya laki-laki, kita tidak menyebutnya dengan kata kau. Itu di dalam Minangkabau itu tidak diperuntukkan.
Tapi kalau dalam bahasa seni itu boleh, karena kita tidak sedang berbicara dengan orang, tapi kita sedang berbicara sastra. Kita tidak sedang melakukan percakapan dengan seseorang atau dengan orang tertentu gitu ya. Begitu juga wakau. Wakau ini adalah wa dan kau. Itu wa itu bahasa halus, kau itu bahasa kasar. Jadi di sini wakau ini biasanya orang Minang itu tidak menyebut dengan lawan bicara laki-laki, tapi dengan perempuan. Nah, itu penggunaan kata tepat, tapi tidak dengan orang yang di atas kita usianya atau berbicara dengan orang yang tua dari kita. Itu tidak diperuntukkan. Ini hanya untuk sebaya dan di bawah kita. Nah, itu cocok kita panggil dengan kata wakau, tapi dengan syarat yaitu perempuan. Kalau laki-laki tidak menggunakan kata wakau kita manggilnya.